memaksimalkan para pemainnya. Caca sebagai kuntilanak, Tias sebagai Suster Miso, Dita sebagai pocong, Akiba sebagai genderuwo, Najwa sebagai tuyul, Abida sebagai tuyul, Wita sebagai tuyul, dan Aulia sebagai nenek gayung. Capek. Makanannya. Hahaha. Ulang jadi buka sehari. Wow. Ikan gurami, ikan gabus, ikan arwana makan ikan tikus, biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu lah 100.
Daud. Menit sekarang Daud. Daud. Hai, Bố nama Aluram ke Pasawe. Terbuka daun-daun macan. Mana nikmat, sendiri. Gawe atau gawe? Nhà gawe naon atau pocong. Rahasia aku. Bulan itu atuh. Kita sesama jurik harus saling membantu. Lah, mana so Indo. Kan jurik kau. Halo guys, lagi apa kalian? Anda punya masalah keuangan, hubungi kami. Kami siap membantu dengan syarat. Kasih kami. Rambut yang cantik. Oh no! Ganda dong, cukup lah. Nah udah gila. Sistemnya son. Bau darah. Oh no! Pasang. Wow, pasang. Mana gaya? Usokos. Saha atau hanya bosan. Yang suka ya. Mana hui ato. Ito bu nakalos mana kundi. Nah kakak. Anda dicik mamit now. Segera teman-teman. Mendingan bu si kundi halus ha. Bu kurang membalu tuntun de kundi oke. Marani. Demi harta. Korbankan bebaturan. Marani. Enggak. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga saat ini kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Memaknai Momentum Bulan Muharram. Banyak catatan sejarah yang dilupakan oleh umatnya sendiri. Jangankan untuk mengingat rintangan sejarah yang begitu panjang, mulai dari awal Islam sampai runtuhnya Khalifah Turki Utsmani. Kita pun terkadang lupa dengan sejarah kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, serta bulan terjadinya berbagai kronologi kejadian yang bersejarah. Di antaranya dengan berlalunya bulan Muharram yang begitu saja, tanpa bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Belajar dari latar belakang hal ini tentunya kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan melewati bulan Muharram dan tanpa makna dan faedah. Lantas, bagaimana kita memperbaiki kesalahan ini? Tentunya dengan memaknai momentum bulan Muharram. 3 hikmah dalam momentum bulan Muharram dengan rujukan surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun, yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Maksud dari ayat di atas adalah 1. Iman. Iman merupakan mutiara yang paling indah, berlian yang paling mahal. Dengan modal iman, kita maknai bulan Muharram ini sebagai tonggak perubahan, di mana silakan zaman berubah, asal akidah tidak goyah. Waktu boleh berganti, asal iman tidak mati. Karena dengan iman, kita tidak akan tertipu arus zaman atau terbawa situasi zaman. Tapi bagaimana mengimbangi zaman dengan Al-Quran? 2. Hijrah. Dengan momentum bulan Muharram ini, kita berusaha untuk melakukan terobosan dan inovasi baru dengan tetap mempertahankan kultur-kultur keislaman. Seperti halnya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Sebagai tonggak kemenangan Islam yang tersebar dalam kurun 23 tahun. Kita hijrah atau pindah dari yang jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari maksiat menjadi taat. Jadikanlah my hijrah, my adventure. 3. Jihad. Dengan semangat bulan Muharram ini, kita tumbuhkan semangat ruhun jihad untuk memperjuangkan izzatul Islam wal muslimin dan mempertahankan dari tongkrongan musuh Islam. Dengan bersungguh-sungguh dalam hal apapun, dalam belajar, bekerja, berpikir, dan sebagainya. Karena kemajuan bangsa tergantung bagaimana kita banyak berpikir dan bersungguh-sungguh. Inilah kunci kesuksesan. Karena niat tanpa dibarengi kesungguhan, maka tidak akan ada kesuksesan. Jika tidak ada kesuksesan, maka tidak akan ada kejayaan. Inilah kunci kesuksesan untuk memaknai bulan Muharram agar menambah nilai tambah bagi setiap waktu kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian pidato. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah penampilan drama yang berjudul Suami Idaman. Para artisnya Bang Arfan, Bang Arya, Bang Adnan, Bang Afraf, Bang Adi, Bang Fauzan, Bang Hussein. Kes, ayo apa yang drama? Cukit wae. Ama. Ipilih ojo. Mira, maka risan sari one. Dipilih. Ya Allah, badang tak tahu. Tuhan itu tak tahu. Lu si. No. Disayang deh. Sepi. Pamajikan tu menantu. Balik ke imah teh. Duwe lawat tumui. Oh my god. Mulut yang hana awewe mah duit deh tinggal ngadukan siga kursi. Dasar awewe. Lisa, 能等这个？Ada uki kurang gali tak. Heeh, mana
我老兵来讲，咱们能独立，那我来比比哥，他妈的。Morani. Agar Hawa. Merintaan. Bawit natin. agra Satu. agra cokotan bikin ka bunda. Nah cokotan bikin ka bunda ketebakan angin. Bikin ka bunda. Bundakeun. Oh, lamun ketebakan angin. Aduh, ciku, aduh, ciku, aduh. Hari itu, mau nak wae misi kenesa. Aduh, yang dia apa? Aduh, Mei, aduh. Dia, kurang aku. Orang kira-kira apa nanti? Gimana ya? Wang cobaan di sawah. Sukaan, walang kuat. Cium, hasil tanimnya, lang lupa. Walang bisa minta. Okay, that's good. Yeah. Ma, trên ăn xoài và nổi tệ. Ada lesi ayana tani teh. Sekarang pulang deh untuk mau laut deh. Yo, nato alat na sawate. Ada lesi. Yang berjudul Markona. Pemainnya Delis sebagai Markona, Rima sebagai emaknya Markona, Nuri sebagai Mince, Esa sebagai Mama Mince, Alika dan Dira temannya Markona, Hasna, Berli, Yahra, dan Ica temannya Mince,
Emak, emak, minta duit. Jadi duit. Bohong emak mah. Gelis, leres emak mah. Kamari bulu pare. Kan kumar kona dianggo mecer kota. Matakna emak teh kawin deui atuh. Jeung dude anu beunghar. Saha nu bakal bogohan ka emak? Nya kan emak geus peot. Duh Gusti, budak teh ngece kanu jadi kolot teh. Nani, kumincrang wae moe acukna. Oka mincrang hatur nuhun. Sami-sami mami. Alhamdulillah boga budak awet teh hidang. Daekeun pendidikan oge. Hatur nuhun ya Allah. Baju kesayangan peninggalan almarhum ayah. Ya Allah, hapunten dosa ayah. Kasihan anjeunna kabingah di alam kubur. Amin. Hai guys, aku mau ngising dulu ya. Oke, siap. Jug, ngising mah make izin. Coba keur bareng dahar. Da bedul teh. Ih, halus baju teh bermerek. Tak ditali baju kangen. Babaturan. Markona, kamu dari mana? Manirila modal teh. Kan hafalan Mister Tai oge. Markona gadis tercantik di desa ini. Jadi lila modal oge. Badak cupu pada lewat tuh. Wow. Carun. Gaul dong. Kayak kami. Pardam. Man itu dijawabnya punten urang. Biasa teh, nu utamina urang tos sopan. Wow.
Ari urang teh culun saurna eta maksudna naon? Wios teh Nuri teh Berlin teh Yara culun teh sae artina berarti. Culun C. Cantik. U. Unik. L. Lucu. N. Nungguin ya. Neng Yahra dong. Teh abi ical acuk. Pamasihan di almarhum ayah. Iraha leungitna. Kamari nuju di poe. Anu mana acukna? Anu sok dianggo ku abi anu warna pink. Ih, kan tadi siga dipake ku Markona. Hai urang selidiki. Marane datang deui. Hehehe, enggal, siap-siap bade lebet naos. Haroream. Ning kitu anu matak ngajadikeun urang males ngaos sareng salat teh godaan ti setan. Naon hubunganna jeung maraneh? Dasar sok saruci. Wow. Markona manisai acukna. Masuk di mana? Di mana we atuh menit kepo. Ninggal merekna atuh. Ya. Wah, manisai merek channel. Hayangnya. Teman-teman, tahu tidak? Aku tuh orang kaya. Emas, tanah, melimpah di mana-mana. Di balik megahnya istana Mesir kuno yang angkuh, hiduplah seorang wanita bersahaja bernama Mashitoh. Ia bukanlah ratu atau bangsawan, melainkan hanya seorang pelayan dan penyisir rambut putri kesayangan Fir'aun. Setiap hari, Mashitoh bekerja dalam diam, melayani keluarga penguasa lalim yang menobatkan dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling murni, Mashitoh menolak kesesatan itu. Ia telah menerima cahaya kebenaran. Secara rahasia, ia beriman kepada Allah yang Maha Esa dan mengikuti risalah Nabi Musa. Demi keselamatan nyawa suami dan seluruh anak-anaknya tercinta, ia menyembunyikan keimanannya rapat-rapat di bawah kekejaman tiran istana Fir'aun yang sangat mematikan. Cari dan binasakan semua yang menentang. Suatu pagi yang tenang perlahan berubah menjadi awal dari sebuah badai petaka. Saat itu,
Masyitoh sedang menyisir rambut sang putri Fir'aun dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, sisir emas itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai marmer berdenting keras. Tanpa sadar, lisan Masyitoh berucap, Bismillah, binasalah Firaun. Sang putri terkejut bukan main mendengar kalimat tersebut. Apakah kau menyebut Tuhan selain ayahku? Tanyanya dengan nada marah dan curiga. Tanpa rasa takut sedikit pun, Masyitoh menatap mata sang putri. Benar, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Jawaban tegas ini menjadi titik balik hidupnya. Rahasia besar keimanannya kini telah sepenuhnya terbongkar sekarang. Berita pemberontakan itu segera sampai ke telinga Fir'aun. Tangkap Masyitoh dan semua keluarganya. Kemarahan meledak menyelimuti wajah sang penguasa lalim tersebut. Ia tidak bisa menerima ada rakyatnya yang menolak menundukkan kepala kepadanya. Masyitoh dan seluruh keluarganya segera diseret paksa ke hadapan singgasana tiran itu. Fir'aun memberikan sebuah ancaman mengerikan, menyuruh Masyitoh untuk segera meninggalkan agamanya atau mati membusuk. Akulah Tuhan. Semua harus menyembah kepadaku. Tiada Tuhan selain Allah. Ia memaksa perempuan lemah itu mengakui dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Namun, cahaya hidayah telah mengakar kuat di dalam dada Masyitoh. Ia menolak dengan sangat berani. Walaupun diancam dengan siksaan yang sungguh biadab, pendirian iman Masyitoh sama sekali tidak goyah ataupun bergeser barang satu inci pun jua. Melihat keteguhan tersebut, Fir'aun semakin murka dan hilang akal sehat. Ia segera memerintahkan para algojo istana untuk menyiapkan sebuah kuali raksasa dan tembaga. Kuali itu lalu diisi dengan minyak yang dipanaskan hingga mendidih dan melotot panas. Api menyala sangat ganas di bawahnya. Sungguh pemandangan yang menarik hati. Masyitoh dipaksa berdiri menyaksikan hukuman itu. Tanpa ada rasa belas kasihan, satu persatu buah hati Masyitoh dilemparkan ke dalam lautan minyak mendidih tersebut di depan mata ibunya sendiri. Dan mereka hancur. Namun Masyitoh terus melafal zikir menahan pedih. Air matanya mengalir deras. Tetapi imannya tidak bisa dilelehkan oleh kobaran api neraka itu. Kini hanya tersisa seorang bayi mungil yang sedang digendong erat dalam dekapan hangat Masyitoh. Saat gilirannya tiba, sebagai seorang ibu, naluri manusianya memunculkan sedikit keraguan dan kepedihan yang sungguh luar biasa. Ia melangkah mundur sejenak, menangis menatap wajah bayi tak berdosa itu. Ia tidak tega melihat buah hatinya disiksa. Namun, atas izin Allah yang Maha Kuasa, sebuah mukjizat besar pun terjadi. Bayi itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang sangat fasih. Wahai ibuku sayang, janganlah engkau ragu dan bersedih. Teruslah melangkah, karena sungguh engkau saat ini berada di atas jalan kebenaran. Surga telah menanti kita sekarang.
Mendengar ucapan ajaib dari bayinya, keraguan di hati Masyitoh seketika sirna tanpa sisa. Dengan senyuman penuh keikhlasan dan menyebut asma Allah, ia melompat memeluk bayinya masuk ke dalam lautan mimpi. Jiwa mereka pun syahid, terbang menuju hambaan ilahi. Ratusan tahun kemudian, ketika Nabi Muhammad melangsungkan perjalanan agung Isra Mi'raj menuju langit ketujuh, beliau tiba-tiba mencium sebuah aroma yang sangat harum dan wangi semerbak. Ketika beliau bertanya, malaikat Jibril pun menjawab, "Itulah aroma wangi dari makam Masyitoh dan anak-anaknya." Kisah abadi ini selamanya menjadi simbol pengorbanan tertinggi, membuktikan bahwa cahaya iman sejati tidak akan bisa padam oleh apapun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf tetap dibaca panjang satu alif. Anak semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf tetap dibaca panjang satu alif. Anaba semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Afain hati-hati banyak dibaca pendek. Min nabain hati-hati banyak dibaca pendek. Malaihim semua tulisan malaihim banyak dibaca pendek. Malaihi semua tulisan malaihi hanya dibaca pendek. Mi'ataini mi'atun hati-hati hanya dibaca pendek. Litajluwa semua tulisan wa yang diikuti alif hanya dibaca panjang. Kecuali litajluwa, liyabluwa, liyarbuwa, wa nabluwa, lan nadwa. Lakinna hati-hati hanya dibaca pendek. Walakinna hati-hati hanya tetap dibaca panjang. Adununa unalika. Jika dibaca waqaf hanya dibaca panjang. Jika dibaca wasal hanya dibaca pendek. Adununa unalika. Ar-Rasulah wa qalu. Jika dibaca waqaf hanya dibaca panjang. Jika dibaca wasal hanya dibaca pendek. Ar-Rasulah wa qalu. As-sabila Rabbana. Jika dibaca waqaf hanya dibaca panjang. Jika dibaca wasal hanya dibaca pendek. As-sabila Rabbana. Samuda semua tulisan samuda hanya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf hanya dibaca sukun samud. Salasila. Jika dibaca wasal hanya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Salasil. Salasila. Qawariro. Jika waqaf di akhir ayat 15 hanya dibaca panjang. Qawariro min fiddah. Awal ayat 16 hanya dibaca pendek. Qawariro min fiddah. Jika dibaca wasal kedua rohnya dibaca pendek. Qawariro. Jika waqaf di qawariro yang kedua rohnya dibaca sukun. Ya betul tulisannya asal harus dibaca sin.
sin. Bastotan tulisannya shad harus dibaca sin. Amhumul musoitirun, tulisannya shad boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Amhumul musoitirun, di musoitirin tulisannya shad harus dibaca shad. Baro'atun, awal surat Baro'ah atau At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Majareha, bacaan imalah artinya mengirikan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 juz 15. Iwajah Fayyima, bacaan sakta artinya berhenti sejenak pada satu alif tanpa bernapas. Di Al-Quran ada 4 tempat. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 juz 16. Iwajah Fayyima, surat Yasin ayat 52 juz 23. Mimma ro'odina hada, surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Wakilaman rokok, surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Kalaban rona dofin dofan, boleh dibaca dofin dofan. Ajamiyun, bacaan tahsil artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fussilat ayat 44 juz 24. Fissamawat ituni, jika dibaca wasal fissamawat ituni. Bisal ismu, dibaca bisal ismu. Sadaqallahul adzim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.